Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kita akan belajar matematika wajib kelas 10 ya. Kita masih belajar di bab 1. Kali ini kita akan mempelajari sub materi atau bagian dari bab 1, 1.3. Kita akan mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak harapkan kalian tetap semangat, penuh antusias dan tanggung jawab dalam belajar, meskipun kita belajar di rumah atau daring. Nah, jadi kita akan mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, berdasarkan konsep nilai mutlak, ya, berdasarkan konsep nilai mutlak yang sudah kita pelajari dan persamaan nilai mutlak, kita akan mempelajari juga bagaimana konsep pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai kasus, ya, atau masalah yang melibatkan pembatasan suatu hal, ya. Jadi setiap hal itu biasanya dibatasi. Nah, contohnya itu misalnya seperti lowongan pekerjaan, ya. Itu biasanya mensyaratkan pelamar dengan batas usia tertentu, ya. Bisa batas usia, terus tamatan tertentu dan sebagainya. Dan batas nilai cukup seseorang pelajar agar dinyatakan lulus dari ujian. Nah, ini ya. Dan batas berat bersih, ya, suatu kendaraan itu yang biasanya diperbolehkan oleh Dinas Perhubungan. Dan masih banyak lagi pembatasan-pembatasan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan mengaplikasikan, ya. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan konsep nilai mutlak ke dalam pertidaksamaan linier dengan memahami dan meneliti kasus-kasus berikut. Nah, jadi kita lihat masalah 1.3, ya. Masalah 1.3. Kita lihat di sini ada masalah seorang bayi, ya, lahir prematur. Nah, prematur ini artinya lahir sebelum waktunya, ya, di sebuah rumah sakit ibu dan anak. Nah, untuk mengatur suhu tubuh bayi supaya tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius, maka harus dimasukkan ke dalam inkubator selama 2 hari. Jadi selama 2 hari dimasukkan ke dalam inkubator. Apa fungsi inkubator? Ini untuk mempertahankan suhu, ya. Jadi mempertahankan suhu sekitar 32 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Nah, bayi tersebut lahir dengan berat badan seberat 2100 sampai 2500 gram. Jika pengaruh suhu ruangan itu membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, jadi tentukan interval perubahan suhu inkubator tersebut. Nah, kita akan melihat alternatif penyelesaiannya. Namun sebelum itu kita lihat dulu, kalau ada yang belum pernah melihat inkubator, ini ditampilkan gambar dari inkubator. Jadi ini inkubator yang berfungsi untuk mempertahankan suhu, ya. Kita lihat di sini alternatif penyelesaiannya. Ada beberapa cara yang akan kita pelajari. Yang cara pertama itu dihitung dengan nilai mutlak, ya. Pada kasus tersebut, ya, kita sudah
mendapatkan data dan suhu inkubator yang harus dipertahankan selama 1-2 hari ya, semenjak kelahiran, yaitu 34 derajat Celcius. Nah, misalkan T ya adalah segala kemungkinan perubahan suhu inkubator akibat pengaruh suhu ruang dengan perubahan yang diharapkan sebesar 0,2 derajat Celcius. Nah, kita bisa simpulkan nilai mutlak suhu tersebut dapat dimodelkan. Jadi kita bisa memodelkan ya nilai mutlak T ya negatif 34 ya lebih kecil sama dengan 0,2 ya, lebih kecil sama dengan 0,2. Kita lihat selanjutnya. Nah, dengan demikian ya, kita bisa menggunakan definisi 1.1. Kita gunakan definisi 1.1, nilai mutlak T negatif 34 ditulis menjadi ya. Ditulis menjadi nilai mutlak T negatif 34 ya. T negatif 34 jika ya. Jika T lebih besar sama dengan 34. Ya, jika T lebih besar sama dengan 34 atau negatif ya kali dalam kurung T negatif 34 jika T ya lebih kecil dari 34. Nah, akibatnya nilai mutlak T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2 itu berubah menjadi ya T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2 dan negatif T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2 atau T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2 dan T negatif 34 lebih besar sama dengan negatif 0,2. Atau bisa kita tuliskan ya nilai mutlak T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2 itu ekivalen atau sama dengan negatif 0,2 lebih kecil sama dengan T ya. T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2 atau 33,8 ya, atau T-nya itu ya T lebih besar sama dengan 33,8 dan T lebih kecil sama dengan 34,2 ya. Jadi kita bagian bawah kita kurang ya, bagian atas kita tambah ini. Ini kita tambah ya. Ini kita tambah. Ini pindah ruaskan, ini pindah ruas ke sini. Ya, jadi positif. Nah, dengan demikian ya interval perubahan suhu inkubator adalah ya T ya 33 T ya lebih besar sama dengan 33,8 dan T lebih kecil sama dengan 34,2 ya. Jadi perubahan suhu inkubator itu bergerak dari 33,8 derajat Celcius sampai dengan 34,2 derajat Celcius. Nah, cara yang kedua, kita lihat cara yang kedua. Mengamati melalui garis bilangan. Nah, perhatikan garis bilangan di bawah ini ya. Kita buat garis bilangan seperti contoh ini ya garis bilangannya. Jadi kita ambil dari 34 ya. 34 derajat Celcius karena ini suhu yang diharapkan. Selisihnya ya, selisih ke atas ya, jadi ditambahkan 0,2 berarti 34,2. Kalau selisih ke bawah dia dikurang 0,2 jadi 33,8 derajat Celcius. Ini interval perubahan suhunya. Nah, berdasarkan gambar
interval perubahan suhu inkubator adalah ya T lebih besar sama dengan 33,8, T lebih kecil sama dengan 34,2. Jadi perubahan suhu inkubator itu bergerak dari 33,8 derajat Celcius sampai dengan 34,2 derajat Celcius. Alternatif ketiga, ya, alternatif ketiga kita menggunakan nilai mutlak T sama dengan akar T kuadrat, ya, atau kita kuadratkan. Jadi nilai mutlak T negatif 34 lebih kecil sama dengan 0,2 itu sama atau ekuivalen dengan akar T negatif 34 kuadrat lebih kecil sama dengan 0,2. Jadi T negatif 34 kuadrat ya lebih kecil sama dengan 0,2 kuadrat. Jadi T negatif 34 ya kuadrat dikurang 0,2 kuadrat lebih kecil sama dengan 0 ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, T negatif 34 dikurang 0,2 ya. T dikurang 34 ditambah 0,2 lebih kecil sama dengan 0. Nah, jadi dari sini kita bisa mendapatkan ya T ini T sama dengan 34,2, sedangkan di sini T sama dengan 33,8. Nah, ini kita buat nilai pembuat nolnya. Jadi T 34,2 dan T 33,8. Nah, ini ya. Sama ya hasilnya. Sekarang kita lihat masalah 1.4 ya. Masalah 1.4. Ini ada masalah tentara melakukan latihan. Jadi tentara ini melakukan latihan menembak ya. Latihan menembak di sebuah daerah yang bebas dari warga sipil. Dia berencana menembak objek yang telah ditentukan dengan jarak tertentu. Jika X sama dengan 0 ya adalah posisi diam tentara tersebut, maka pola lintasan peluru yang mengarah ke objek dan diperkirakan memenuhi persamaan. Jadi diperkirakan memenuhi persamaan 0,480 X ya dikurang Y ditambah 0,33 sama dengan 0. Nah, kita lihat selanjutnya. Kecepatan angin ya dan hentakan senjata itu akan mempengaruhi pergerakan peluru sehingga kemungkinan lintasan pelurunya itu dapat berubah. Jadi ada kemungkinan lintasan pelurunya dapat berubah ya. Jadi Y, nah ini kemungkinannya Y dikurang atau negatif 0,475 X negatif 0,35 sama dengan 0. Nah, pada lintasan pada jarak berapakah lintasan peluru akan menyimpang sejauh 0,05 meter akibat pengaruh perubahan arah tersebut. Nah, kita lihat alternatif pertamanya ya. Alternatif pertama ini menggunakan definisi 1.1. Jadi kita gunakan definisi 1.1 ya. Jadi 0,480 X ditambah 0,33 ya negatif 0,475 X ditambah 0,35 lebih kecil sama dengan 0,5. Jadi ini kita tambahkan ya. Oh, sorry. Jadi ini 0,480 ini kita kurangkan dengan ini ya. Sama-sama sejenis sukunya. Ini 0,33. Ini dikurang dengan 0,35 ini dikurang. Jadi hasilnya ini
0,05x ya dikurang 0,02 ya. Ini dapatnya dari sini ya. 0,05 ini dapatnya 0,48x dikurang 0,475x. Sedangkan yang 0,02 ini dari sini 0,33 dikurang 0,35 hasilnya 0,02. 0,05 ini dari sini ya. Nah, jadi nilai mutlak 0,005x negatif 0,02 ini ada dua kemungkinan ya menurut definisi 1.1 ya. X lebih besar sama dengan 4 atau X lebih kecil 4 ya. X lebih kecil dari 4 ya. Kalau ini negatif ya nilai mutlaknya, kalau ini positif ya. Ini negatif, ini positif. Selanjutnya kasus 1 ya. Kita buat kasus satunya. Untuk X lebih besar sama dengan 4, maka 0,05x dikurang 0,02 lebih kecil sama dengan 0,05 atau X lebih kecil sama dengan 14 ya. Irisan X lebih besar sama dengan 4 dan X lebih kecil sama dengan 14 adalah X ya lebih besar sama dengan 4 ya, X lebih kecil sama dengan 14 ya. Kasus 2, untuk X lebih kecil dari 4 maka negatif 0,005x tambah 0,02 lebih kecil sama dengan 0,05 atau X lebih besar sama dengan 0 lebih besar sama dengan 0 lebih besar sama dengan negatif 6 ya. Nah, kalau kita lihat irisannya, irisan X lebih kecil dari 4 dan X lebih besar sama dengan negatif 6 adalah X lebih besar sama dengan negatif 6 dan X lebih kecil dari 14 ya. Gabungan kasus 1 dan kasus 2 adalah X ya lebih besar sama dengan negatif 6, X lebih kecil dari 14 ya. Nah, akan tetapi karena X sama dengan 0 adalah posisi awal ya, maka X lebih besar sama dengan 0 itu diiris dengan X lebih besar sama dengan negatif 6 dan X lebih kecil dari 14 ya. Sehingga X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 14 ya. Jadi penyimpangan lintasan peluru akibat pengaruh kecepatan angin dan hentakan senjata itu sebesar 0,05 meter ya, terjadi hanya sejauh 14 meter. Nah, itu. Sekarang kita lihat alternatif penyelesaian kedua ya. Alternatif penyelesaian kedua, kita menggunakan nilai mutlak Y sama dengan akar Y kuadrat. Nah, dengan mengingat bahwa Y bilangan real ya, nilai mutlak Y sama dengan akar Y kuadrat, maka ya 0,480 X ditambah 0,33 dikurang 0,475 X ditambah 0,35 lebih kecil sama dengan 0,5. Jadi kita dapatkan langsung ini 0,005 X dikurang 0,02 lebih kecil sama dengan 0,05. Jadi kita buat seperti ini. Ya, kita buat seperti ini. Akar 0,005x dikurang atau negatif 0,02 kuadrat lebih kecil sama dengan 0,05. Kedua ruas dikuadratkan. Jadi kita kuadratkan semua, dapatlah seperti ini. Ya. Nah, hasil akhirnya itu
0,25x kuadrat dikurang 2x dikurang 21 lebih kecil sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat cari faktornya. 0,5x tambah 3, 0,5x negatif 7 lebih kecil sama dengan 0. Nah, bentuk pertidaksamaan 1,7 ini memberikan makna bahwa dua bilangan yaitu 0,5x tambah 3 dan 0,5x negatif 7 jika dikalikan hasilnya sama dengan 0 atau kurang dari 0 negatif. Artinya terdapat dua kemungkinan yang memenuhi kondisi 1,7 yaitu 0,5x tambah 3 dan 0,5x negatif 7 atau 0,5x tambah 3 lebih kecil sama dengan 0 dan 0,5x negatif 7 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita lihat kemungkinan 1 ya adalah 0,5x tambah 3 lebih besar sama dengan 0 dan 0,5x negatif 7 lebih kecil sama dengan 0. Ini diperoleh x lebih besar sama dengan negatif 6 dan x lebih kecil sama dengan 14 sehingga dapat ditulis x ya lebih besar sama dengan negatif 6 dan x lebih kecil sama dengan 14. Kemungkinan 2 adalah 0,5x tambah 3 lebih kecil sama dengan 0 dan 0,5x negatif 7 lebih besar sama dengan 0 ini ya. Nah kita diperoleh ya, x lebih kecil sama dengan negatif 6 dan x lebih besar sama dengan 14. Tidak ada nilai x yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Jadi tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan 1,7 adalah ya himpunan x anggota bilangan real di mana x ya lebih besar sama dengan negatif 6 dan x lebih kecil sama dengan 14 ya. Oke, kita lihat di sini. Karena x sama dengan 0 adalah posisi diam tentara atau posisi awal peluru, maka lintasan peluru haruslah pada interval x lebih besar sama dengan 0 ya. Dengan demikian interval x lebih besar sama dengan negatif 6 dan x lebih kecil sama dengan 14 akan diiriskan kembali dengan x ya. Akan diiriskan kembali dengan x lebih besar sama dengan 0 seperti berikut. Nah, kita lihat di sini gambarnya ya. Jadi ini gambarnya. Nah, jadi penyimpanan lintasan peluru akibat pengaruh kecepatan angin. Jadi penyimpangan lintasan peluru akibat pengaruh kecepatan angin dan hentakan senjata sebesar 0,05 meter ternyata hanya sejauh 14 meter. Jadi perhatikan grafiknya. Nah, ini grafik yang diperoleh. Ini grafiknya ya. Nah, ini grafik yang oke, kita lanjut. Nah, dari gambar 1.12 jelas akan terlihat bahwa grafik lintasan peluru yang diprediksi itu mengalami penyimpangan atau pada garis putus-putus. Penyimpangan sejauh 0,05 meter akan terjadi hingga x ya sama dengan 14 meter. Nah, kita lihat masalah 1.5 ya. Jadi secara umum untuk setiap x ya A anggota bilangan real ya pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel itu dapat disajikan dalam bentuk berikut ini. Nah, ini ya dapat disajikan dalam bentuk berikut ini. Nilai mutlak x lebih kecil sama dengan A untuk A lebih besar sama dengan 0 ya, atau nilai mutlak x lebih besar sama dengan A untuk A lebih besar sama dengan 0 ya.
Kita lihat jika pada teori sebelumnya bahwa nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif, ya. Jika demikian, menurut pendapatmu apa yang akan terjadi pada bentuk umum, ya, bentuk umum di atas jika A lebih kecil dari 0, ya. Nah, berikut mari kita tentukan penyelesaian dari bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak linier. Nilai mutlak linier X lebih kecil sama dengan A dan nilai mutlak X lebih besar sama dengan A. Untuk A lebih besar sama dengan 0, A anggota bilangan real. Kita lihat alternatif penyelesaiannya, ya. Kasus 1, nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A lebih besar sama dengan 0, A anggota bilangan real. Ya, dengan menggunakan definisi 1.1, maka untuk X lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlak X sama dengan X, sehingga X lebih kecil sama dengan A. Ya, X lebih kecil sama dengan A. Untuk X lebih kecil dari 0, maka nilai mutlak X sama dengan negatif X, sehingga negatif X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan negatif A. Dengan demikian, penyelesaian dari nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A, untuk A lebih besar sama dengan 0, A anggota bilangan real adalah X lebih kecil sama dengan A dan X lebih besar sama dengan negatif A, atau sering dituliskan dengan negatif X lebih besar sama dengan negatif A, X lebih kecil sama dengan negatif A. Jika menyelesaikan nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A setara dengan menyelesaikan X lebih besar sama dengan negatif A dan X lebih kecil sama dengan A, ya. Kasus 2, nilai mutlak X lebih besar sama dengan A untuk A lebih besar sama dengan 0, A anggota bilangan real, ya. Dengan menggunakan definisi 1.1, maka untuk X lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlak X sama dengan X, sehingga X lebih besar sama dengan A. Ya, untuk X lebih kecil dari 0, maka X, nilai mutlak X sama dengan negatif X, sehingga negatif X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan A. Kita lihat, dengan demikian kesimpulannya, dengan demikian penyelesaian dari nilai mutlak X lebih besar sama dengan A untuk A lebih besar sama dengan 0, A anggota bilangan real adalah X lebih kecil sama dengan negatif 2 atau X, ya, lebih besar sama dengan A. Jadi menyelesaikan nilai mutlak X lebih besar sama dengan A setara dengan menyelesaikan X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan negatif A. Nah, dari masalah-masalah dan penyelesaian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sifat pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, ya. Kita lihat sifat 1.2. Nah, ini perlu diperhatikan sifat 1.2. Untuk setiap A, ya, X bilangan real, ya, kita lihat yang pertama, jika A lebih besar sama dengan 0 dan nilai mutlak, ya, X lebih kecil sama dengan A, maka, ya, X lebih besar sama dengan negatif A, X lebih kecil sama dengan A, ya. Jika A lebih kecil dari 0 dan nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan,
ya. Jadi kalau A-nya lebih kecil dari 0 ya, itu tidak ya memenuhi pertidaksamaan. Jika nilai mutlak X lebih besar sama dengan A dan A lebih besar dari 0, maka X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan negatif A ya. Ini sifat 1.2. Ini tolong dipelajari, diingat, dan dipahami. Kita lanjut. Kasus 1 dan kasus 2 dapat juga diselesaikan dengan memanfaatkan hubungan nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Lihat kembali latihan sebelumnya. Tentu saja kamu ya diminta mengingat kembali konsep-konsep persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah menyelesaikan kasus pertidaksamaan linear nilai mutlak dengan menggunakan hubungan nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat dapat dilihat pada contoh 1.4 di bawah ini. Kita lihat contoh 1.4. Contohnya 1.4. Buktikan nilai mutlak X tambah Y ya, lebih kecil sama dengan X nilai mutlak X tambah nilai mutlak Y. Jadi buktinya untuk X, Y itu bilangan real ya, nilai mutlak X lebih kecil sama dengan nilai mutlak Y. Ini ekivalen dengan negatif nilai mutlak Y ya, X lebih besar sama dengan nilai mutlak negatif Y, dan X lebih kecil sama dengan nilai mutlak Y ya. Untuk X, Y bilangan real ya. Untuk X, Y bilangan real, nilai mutlak Y lebih kecil sama dengan nilai mutlak X atau ekivalen ya. Negatif nilai mutlak X ya. Y lebih besar sama dengan negatif mutlak X, dan Y lebih kecil sama dengan negatif sama dengan nilai mutlak X ya. Dari kedua pernyataan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan ya. Negatif nilai mutlak X tambah Y lebih kecil dari X tambah Y lebih kecil sama dengan dari nilai X ditambah nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Itu ekivalen atau sama dengan nilai mutlak X tambah Y ya, lebih kecil sama dengan nilai mutlak X tambah nilai mutlak Y ya. Kita lanjut latihan 1.4 ya. Ini silahkan didiskusikan latihan 1.4 ini dengan teman kamu via WA ya, atau via chat, via telepon, via line, dan sebagainya. Silakan ini nanti didiskusikan latihan 1.4. Diskusikan dengan teman-temanmu jika A ya B anggota bilangan real dengan A lebih besar dari B lebih besar dari 0. Maka tentukanlah penyelesaian umum untuk pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan bentuk nilai mutlak AX tambah B lebih kecil sama dengan nilai mutlak BX tambah A ya. Silakan dicoba di rumah ya, latihan 1.4. Nah, contoh 1.5. Contoh 1.5. Selesaikanlah pertidaksamaan ya. Nilai mutlak 2x tambah 1 lebih besar sama dengan nilai mutlak x negatif 3. Kita lihat alternatif penyelesaiannya. Penyelesaian 1. Kalau menggunakan definisi 1.3 Bapak yakin sudah bisa, nanti silakan dibuat. Ini sebagai latihan nomor 1 ya. Alternatif penyelesaian 2 ya, gunakan nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Bentuk ini
bukan linear tetapi disajikan sebagai alternatif penyelesaian. Ya. Langkah 1, ingat bahwa nilai mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat, sehingga 2X tambah 1 lebih besar sama dengan X negatif 3, itu ekivalen dengan 2X tambah 1 kuadrat lebih besar sama dengan X negatif 3 kuadrat. Ya. Jadi didapatlah hasil 2X tambah 1 kuadrat lebih besar sama dengan X negatif 3 kuadrat. Ya, kalau kita jabarkan 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 lebih besar sama dengan X kuadrat negatif 6X ditambah 9. Jadi 3X kuadrat ya ditambah 10X negatif 8 lebih besar sama dengan 0 ya. Atau 3X negatif 2 dikali X tambah 4 ya lebih besar sama dengan 0. Ini ya, kita lihat faktornya. Nah, langkah kedua ya, menentukan pembuat 0 ya. Jadi dari sini tadi kita tentukan pembuat nolnya ya. Nah, pembuat nolnya X sama dengan 2/3 atau X sama dengan negatif 4 ya. Langkah ketiga, ini letakkan pembuat 0 dan tanda pada garis bilangan ya. Ini pembuat 0 dan tanda pada garis bilangan. Langkah keempat, menentukan interval penyelesaian. Dalam hal ini, interval penyelesaian merupakan selang nilai X yang membuat pertidaksamaan bernilai non negatif sesuai dengan tanda pertidaksamaan pada soal di atas. Dengan demikian, arsiran pada interval di bawah ini adalah penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Ya, itu langkah keempat. Ini dibuat garis bilangannya. Ya. Negatif 4, 2/3. Ya. Menuliskan kembali interval penyelesaiannya. Jadi kita tuliskan kembali interval penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian atau HP sama dengan ya X ya lebih kecil sama dengan negatif 4 atau X lebih besar sama dengan 2/3 ya. Memperhatikan grafik berikut, kita akan menggambar grafik Y sama dengan nilai mutlak 2X tambah 1 dan garis Y sama dengan nilai mutlak X negatif 3 untuk setiap X anggota R. Nah, ini gambar grafiknya. Bapak yakin sudah bisa grafik menggunakan koordinat kartesius ya. Ini ya, Y sama dengan nilai mutlak 2X tambah 1. Kalau yang ini tuh Y sama dengan X negatif 3. Jadi grafik Y sama dengan 2X tambah 1 dan Y sama dengan nilai mutlak X negatif 3 ya. Jadi pertidaksamaan nilai mutlak 2X tambah 1 lebih besar sama dengan nilai mutlak X negatif 3 itu dapat dibaca menjadi Y ya, sama dengan nilai mutlak 2X tambah 1 lebih besar Y dan nilai mutlak X negatif 3, dan berdasarkan grafik dapat dilihat pada interval ya berikut ini. X lebih kecil sama dengan negatif 4 ya, X lebih besar sama dengan 2/3 X anggota bilangan real. Nah, cukup sampai di sini materi yang kita pelajari. Sebelumnya untuk tugas di rumah ya, kalian kerjakan 4 soal. Nomor 1 itu kerjakan yang bagian A saja ya, nomor 1 bagian A. Nomor 2 itu juga
bagian A, nomor 2 bagian A. Sekarang kita lihat nomor 3, ini diselesaikan nomor 3, dan yang terakhir nomor 4. Jadi ini adalah tugas kalian di rumah ya, selain mencatat materi. Setelah nanti selesai tugasnya, silahkan diupload di Google Classroom ya, tugas hari ini. Silakan nanti diupload secepatnya, kalau bisa selesai hari ini supaya nilainya bisa maksimal. Dan Bapak ingatkan, jangan menunda-nunda tugas-tugas yang ada. Nah, untuk minggu depan itu kalian akan ulangan ya. Jadi akan Bapak ambil nilai untuk bagian 1.1 dan 1.2 ya. Bagian 1.1 atau submateri 1.1 dan 1.2. Dan jangan lupa untuk latihan-latihannya itu dikerjakan atau dipelajari di rumah ya. Jadi kita lihat latihan-latihan. Nah, untuk soal ulangan itu mungkin mirip-mirip dengan latihan atau penilaian kompetensi yang akan Bapak tunjukkan ini ya. Nah, ini ya, latihan-latihan ini silakan dipelajari ya. Ini uji kompetensi 1.1. Ini silakan dipelajari ya. Bisa saja Bapak ambil nanti soalnya dari soal-soal yang ada ini ya. Ini dipelajari, tidak usah dilaporkan di Google Classroom atau dikumpulkan di Google Classroom. Cukup kalian pahami setiap soal-soal berikut ini, bila perlu silakan dikerjakan ya. Nih nomor 2 juga, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, jadi kemungkinan dari 6 soal ini Bapak akan ambil satu-satu untuk ulangan ya. Ulangannya itu tanggal 25 ya, tanggal 26 Agustus. Ulangannya tanggal 26 Agustus ya. Jadi ingat, 26 Agustus kita ulangan ya, masuk materi 1.1 dan 1.2. Cukup sampai di sini materi kita kali ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya, Tuhan memberkati.